Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Pegas kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan jangan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Pegas ini. Yang pertama, dari sektor usaha bergerak di bidang gas. Untuk sektor BEI-nya masuk ke dalam kategori energi. Untuk produk atau service yang diberikan oleh saham Pegas adalah memang di gasnya ya teman-teman. Terus untuk analisa market, secara pengguna produk, saya menggunakan produk dari Pegas. Dibutuhkan sehari-hari, gampang untuk diakses. Dan menurut saya kompetitornya sebenarnya mungkin gini ya, kompetitornya ada, cuman sangat kecil, dan mereka kan sistemnya masih monopoli ya teman-teman. Jadi saya kategorikan untuk kompetitornya tidak ada. Dan memiliki ekonomi muat, iya, apalagi mereka sudah membangun pipa gas ya yang di bawah tanah teman-teman, yang dimana untuk mengefisiensi dalam penyaluran gasnya mereka. Terus untuk segmen marketnya untuk Indonesia, menguasai berapa persen secara data sebenarnya tidak ada, tapi menurut saya masih mereka menguasai lebih dari 50% gas di negara ini. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham cyclical. Terus untuk analisa GCG-nya, untuk pemiliknya dimiliki oleh Pertamina, pengalaman dari direksinya lebih dari 5 tahun. Untuk kasus hukum tidak ada, buyback saham mereka juga tidak ada, dan saham mayoritas dimiliki oleh mereka sebesar 56,96%. Dan gaji karyawan setelah saya bulankan, kira-kira bisa mendapat sekitar 59,5 juta per bulannya. Dan kita masuk ke dari segi revenue-nya. Untuk secara target sama realisasi itu tidak ada ya teman-teman ya. Jadi tidak ditetapkan target dalam bentuk angka di annual reportnya mereka. Kalau kita lihat secara Q1, secara penjualan mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Kenaikannya sebesar 11,6%, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 4,7%. Terus untuk dari segi net profit mengalami penurunan ya, penurunannya sebesar 15,4%. Kenapa? Walaupun secara penjualan mengalami kenaikan, tapi secara net profitnya mengalami penurunan, yang dimana disebabkan oleh sebenarnya harga komoditas dari gas itu sendiri ya teman-teman. Jadi ketika komoditasnya turun ya berarti COGS-nya mereka mengalami kenaikan. Terus untuk saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama pun, itu akan mengalami kenaikan dari segi net profitnya. Dan untuk target memang tidak ada ya, seperti yang sudah saya jelaskan di atas. Terus untuk kita lihat dari segi aset, untuk depositonya mereka memiliki deposito 1,6 M USD ya teman-teman. Jadi untuk laporan keuangan di sini semua dalam bentuk USD. Terus untuk bunganya sekitar 0,66%, jadi mereka bisa mendapatkan 10,8 juta USD. Dan untuk dari segi asetnya mengalami kenaikan ya sekitar 2,3%. Terus untuk dari segi hutang mengalami kenaikan 1% ya. Dan dari segi hutangnya sendiri juga sama ya, amountnya sekitar dengan 1,6 M. Tetapi bunganya aja yang berbeda, jadinya 27 juta untuk bunga yang harus mereka bayarkan. Terus dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,7%. Dan kita lihat dari segi rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin itu di sekitar 9,21%. Untuk PER-nya di 6,44 kali, PV-nya di 0,81, DER-nya di 138%, ROE-nya masih di atas 9% ya, 12,6%. Habis itu ROA-nya 4,68%. Dan untuk saham Pegas ini sebenarnya cukup rutin dalam membagi dividen selama perusahaannya mengalami keuntungan. Jadi kalau mengalami kerugian dia tidak membagikan dividennya. Terus untuk cash flow-nya, secara cash flow operating-nya bagus ya, positif, dan sisanya negatif, sebenarnya cukup bagus juga. Terus untuk dari catatan, sebenarnya secara kebijakan dividen payout ratio-nya itu tidak ada. Cuma secara histori dari saham Pegas ini dia selalu membayarkan dividen sekitar lebih dari 60%.
Terus untuk margin of safety untuk harga sekarang di 1370, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1800. Jadi memiliki margin of safety sekitar 31,39%. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa menurut saya punya prospek, GCG-nya cukup berpengalaman, revenue dan net profit-nya sebenarnya tidak bisa diaplikasikan ya sebenarnya. Yang dimana kenapa tidak bisa diaplikasikan, karena ini adalah saham komoditas. Jadi komoditas itu ya tergantung dari harga komoditas itu sendiri. Cuman akan menjadi aneh ketika misalnya harga komoditasnya lagi naik tinggi, tapi misalnya net profitnya malahan turun. Nah itu berarti baru ada keanehan teman-teman. Tapi kalau untuk secara normalnya ya sesuai dengan harga komoditasnya. Harga komoditas tinggi ya biasanya juga net profitnya juga akan jauh lebih baik. Terus untuk dari segi asetnya menurut saya cukup produktif, hutang berbunganya rendah menurut saya, secara DER-nya juga cukup tinggi, jadi saya berikan no. Untuk ROE-nya lebih dari 7%, jadi saya berikan 1 yes. Margin of safety-nya positif, dividennya di atas 7%, yes. Dan sahamnya menurut saya murah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Pegas ini? Saham Pegas ini saya hanya jadikan watchlist-nya saya terlebih dahulu teman-teman. Saya berharap bisa dapat di bawah 1300 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lebih turun, menurut saya akan lebih menarik untuk saham Pegas ini. Dan segi margin of safety-nya kita juga jauh lebih besar. Tetapi dalam satu sisi juga saya menunggu dari kinerja Q2-nya. Yang dimana dengan ada dua kuartal punya kinerja, itu lebih memudahkan kita untuk memprediksi laporan secara tahunannya ya. Tapi kalau secara Q1 saja, yang dimana komoditasnya masih cukup tinggi, baru mengalami penurunan, jadi lebih bagus memang kita menunggu dari rilis laporan keuangan Q2-nya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Roycat13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar analisa fundamental lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman ada kode saham yang menarik untuk saya analisa, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.